Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Man la nabiyya ba'da amma ba'du. Kembali kita bersyukur atas Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita telah dapat menjalankan aktivitas sehari-hari. Selawat dan salam tentunya tak lupa-lupanya kita hadiahkan kepada rohani baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berlafazkan doa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di pembahasan kali ini sedikit saya akan menjelaskan sejarah perkembangan hadis pada abad ke-3 dan abad ke-4. Oke. Di sini di abad ke-3 dan abad ke-4 ini proses perkembangan kitab hadis, sejarah mencatat bahwa kitab hadis dimulai dari perkembangannya yang pesat itu dimulai dari pada abad yang kedua Hijriah. Muncullah kitab-kitab hadis yang sampai sekarang ini masih bisa kita nikmati. Ada beberapa model ketika ulama menuliskan kitab hadis, mereka ada istilah jawami'. Ya. Jawami', sunan, musannafat, muwatta'at dan lain sebagainya. Kitab-kitab hadis ini masuk dalam kategori ilmu hadis riwayat. Sebelum itu, secara garis besar, ilmu hadis terbagi dalam dua kategori. Ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis riwayat. Ilmu hadis riwayat adalah ilmu yang mempelajari tentang periwayatan secara teliti. Dan hati-hati terhadap sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, dan sifat. Yang kedua, sedangkan hadis riwayat adalah gabungan beberapa ilmu yang mempelajari tentang keadaan seorang perawi hadis dan sesuatu diriwayatkannya dari segi diterima atau tidaknya. Di sini ilmu hadis riwayat jika ditelusuri sejarahnya, secara garis besar bisa dipetakan dalam beberapa fase. Yang pertama, zaman Nabi, para sahabat dan tabi'in awal. Pada fase ini hadis belum dicatat dan pada satu kitab yang khusus. Kebanyakan hadis berpindah dengan sistem hafalan. Nah, pada abad yang pertama ini, pada zaman Nabi ini. Yang kedua, abad kedua Hijriah. Pada masa ini, Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang wafat pada tahun 101 Masehi memerintahkan kepada ahli hadis saat itu untuk menuliskan hadis. Ahli hadis pertama yang memenuhi permintaan Khalifah Umar bin Abdul Aziz adalah Muhammad bin Muslim bin Syihab Az-Zuhri, yang beliau wafat tahun 1204 Masehi. Pada fase ini sudah banyak ulama yang menuliskan hadis, tetapi kitab yang ditulis masih tercampur dengan perkataan-perkataan sahabat tabi'in. Yang ketiga, awal abad ketiga Hijriah ini, di abad ini para ahli hadis sudah mulai memilih hadis yang benar-benar disandarkan kepada Nabi, memisahkannya perkataan sahabat dan tabi'in, juga mengumpulkan hadis-hadis sahih dalam satu kitab. Misalnya Imam Bukhari yang wafat pada tahun 256 Hijriah
dengan kitab sahihnya juga Imam Muslim yang wafat pada tahun 261 Hijriah. Bisa dikatakan ini adalah pada abad ketiga ini adalah masa keemasan penulisan sebuah kitab hadis. Ya, lanjut daripada itu yang keempat, abad yang ketiga Hijriah ini, corak penulisan hadis setelah abad ketiga adalah penulisan hadis dalam satu bab saja. Juga adalah inovasi dalam penataan bab dalam kitab. Misalnya, penulisan hadis hanya dalam bab targhib wa tahrib dan dalam satu hadis ahkam misalnya. Nah, pada abad ketiga dan keempat ini ada model penulisan hadis. Yang pertama, model jawami' atau jami'. Karakteristik kitab model jami' ini adalah kitab hadis tersebut mengumpulkan semua bab hadis mulai dari akidah, fikih, sejarah, dan adab atau akhlak. Contohnya, kitab Jami' as-Shahih karya Imam Bukhari, Al-Jami' as-Shahih karya Imam Muslim, Jami'at karya Imam At-Tirmizi. Nah, yang kedua ada model Muwatta atau Muwatta'at. Nah, Muwatta ini secara bahasa artinya dipermudah, atau karakteristik kitab model Muwatta ini adalah penataan babnya sesuai dengan bab fikih dan juga hadis yang ditulis berupa hadis marfu', mauquf, dan maqtu'. Artinya isi dari Muwatta ini berupa hadis Nabi, athar sahabat, dan juga tabi'in. Pengertian Muwatta ini sama persis dengan pengertian musannaf. Nah, contohnya adalah kitab Muwatta karya Imam Muhammad bin Abdurrahman atau terkenal dengan Imam Malik bin Anas yang wafat pada tahun 1179 Hijriah. Kitab Muwatta karya Abu Muhammad Abdullah bin Muhammad Al-Marwazi. Nah, yang ketiga ada model musnad. Musnad adalah penulisan hadis yang mengumpulkan hadis-hadis sesuai perawi dan sahabi. Artinya, hadis dikumpulkan berdasarkan sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut. Nah,